Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada masuk semua belum ya? Belum, Miss. Ada yang belum. Oke, yang udah masuk bisa isi link absennya ya, ada di grup udah Miss bagi. Sambil menunggu temennya yang lain. Udah semua ya? Udah pada isi absen? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. How are you guys? Alhamdulillah. Okay, before we start the material today, we must say basmalah first. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, we will study about English for selebgram. I believe that some of you have know about selebgram, right? Yes, Miss. Nah, apakah yang dimaksud dengan selebgram? Ada yang tahu? Sebelum kita mengenal selebgram, pasti kita udah tahu tuh Instagram kan? Iya, Miss, tahu. Nah, apa itu pengertian dari Instagram? Instagram adalah salah satu media sosial yang dipakai untuk media dalam berinteraksi, namun dalam bentuk elektronik, Miss. Ya, benar. Yang lain mungkin ada yang tahu? Selebgram ya, Miss. Iya, Lia. Yang saya tahu selebgram itu kayak selebritis, tapi dia itu aktif di Instagram gitu, Miss, kayak diaktif live streaming, terus pokoknya kegiatan-kegiatan dia setiap hari itu kayak diupload di Instagram, terus dia juga mempunyai pengikut yang banyak gitu, Miss. Ya, benar. Benar banget. Sebenarnya yang ditanyain itu tuh apa sih? Pertama itu Instagram. Nah, pasti kan kalian udah mengerti tuh Instagram. Instagram itu merupakan sosial media yang digunakan untuk selebgram, untuk endorse berbagai macam seperti kulineri, lifestyle, dan yang lain-lain. Terus next slide. What is selebgram? Selebgram sendiri adalah is an acronym for celebrity and Instagram. In simple terms, a celebrity is a person who has a large number of followers on Instagram with their creative content. Jadi selebgram adalah akronim dari selebritis dan Instagram. Kalau diartikan secara sederhana, selebgram adalah orang yang memiliki banyak pengikut di Instagram dengan konten kreatifnya. Selebgram juga bisa memberikan pengaruh pada followersnya untuk mendukung atau menolak suatu hal. Maka ada istilah lain yang sering kita dengar yaitu influencer. Namun biasanya seorang influencer bisa berasal dari platform media lain. Kalau di Instagram sendiri sebutan khasnya adalah selebgram. Nah, sejak kepopuleran Instagram di Indonesia, memicu muncul akun online shop di media sosial tersebut.
Pasti kalian semua pasti tahu online shop saat ini sedang booming di Instagram, ya kan? Nah, seperti tidak kehabisan akal para penjual online shop melakukan strategi marketing mereka, termasuk word of mouth, yaitu masing-masing akun akan mempromosikan Instagram mereka satu sama lain. Semakin ke sini, semakin ada peluang terlihat untuk mendapatkan followers yang lebih besar. Maka, public figure yang memiliki akun Instagram pribadi dan memiliki banyak followers, hal ini pun dimanfaatkan untuk mempromosikan akun online shop. Mereka menggunakan sistem endorse. Saat ini sistem endorse belum terbayar pada pemilik online. Pemilik online shop hanya tinggal mengirimkan barang yang ingin mereka promosikan saja ke public figure. Maklum masih banyak banget dan istilah endorse ini dibayar dengan produk dari online shop tersebut. Next slide, Lia. Skill in Selebgram. Skill in Selebgram, there are three. The first is writing for Selebgram, and the second is vocabulary of Selebgram, and the third is speaking for Selebgram. Next. The first is writing for Selebgram. Writing a Selebgram as an interesting caption on Instagram is really neat for Selebgrams. This is because their followers are more interested in reading the description of a product and also make a post on the Instagram and let more interesting. Usually, Selebgram have follow some rules, such as the first is following their brand personality of store or company. The second, we can call the account of the store, and the third is use of the hashtag. Okay, menulis sebuah caption. Writing for Selebgram diperlukan karena digunakan untuk menulis sebuah caption yang menarik di Instagram. Sangat dibutuhkan bagi para selebgram. Hal ini disebabkan agar para pengikut mereka lebih tertarik membaca deskripsi sebuah produk dan juga menjadikan sebuah post di feed Instagram lebih menarik. Biasanya para selebgram harus mengikuti beberapa aturan, yaitu yang pertama mengikuti brand personality dari sebuah toko atau perusahaan. Jika kamu mempromosikan produk dengan karakter brand yang lucu dan santai, gunakan bahasa sehari-hari dengan referensi yang ringan dan populer. Jika kamu promosikan produk dari perusahaan dengan citra brand yang serius dan berwibawa, lebih baik digunakan kalimat-kalimat formal yang mudah dimengerti. Dan yang kedua yaitu kita bisa menyebut akun dari sebuah toko. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi para pengikut untuk mengklik halaman Instagram toko dari produk yang kita promosikan, dan juga agar pengikut kita tahu dari mana asal produk yang kita promosikan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan sebuah hashtag. Penggunaan hashtag juga sangat mempengaruhi bagi postingan yang kita unggah. Karena hashtag tidak hanya dapat membagikan unggahan Instagram kita ke pengikut saja, tetapi juga ke semua pengguna Instagram. Bagaimana dengan materi writing for Selebgram? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Tidak ada, Miss, sudah jelas. Okay. Next, Mbak Lia. Next, Lia. Okay, the next is vocabulary for Selebgram. For Selebgram, vocabulary is usually used for word selection. For example, when making a caption or when endorsed, the celebrity will choose good or hits and the correct words like anyway,
By the way, yaps, and alright. Vocabulary untuk selebgram. Wait. Vocabulary untuk selebgram. Di sini vocabulary digunakan untuk selebgram karena dalam pemilihan kata, dalam kita mengendorse suatu barang, pasti harus memilih kata-kata yang lagi hits atau yang biasanya yang lagi hits atau yang baik digunakan. Maka vocabulary adalah hal yang paling utama diperlukan dalam selebgram. Maka dari itu, jika kalian ingin menjadi selebgram, kita harus pandai-pandai memilih-milih vocabulary yang baik dan benar. Dan seperti yang kata-katanya itu yang lagi hits, misalkan anyways, by the way, terus sama yeps atau alright. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang Miss vocabulary? mau bertanya. Penggunaan vocabulary apa namanya? Kan misalkan saya jadi selebgram nih. Jadi kayak penggunaan vocabulary itu sangat penting ya, Miss. Ya, baik pertanyaannya. Vocabulary itu sangat penting bagi selebgram karena jika kita ingin menjadi selebgram, hal yang paling utama dilihat oleh si penonton atau si pembaca itu pasti yang dilihatkan adalah vocabulary-nya. Jika kita membuat caption yang lebih menarik, pemilihan kata yang menarik, pasti akan membuat si pembaca lebih interest terhadap barang yang kalian endorse. Jadi vocabulary itu penting. Misalkan kalian bisa menggunakan vocabulary yang lagi hits. Misalkan saat ini kan kita lebih sering menyingkat-singkat kata tuh kayak anyways, by the way, kayak gitu kan. Jadi vocabulary itu penting. Gimana ya? Baik, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah, Miss, sudah cukup. Next materi. And the next is speaking for celebrity. Speaking is a tool for making decision, planning, implementing, and monitoring marketing content is a company. A company management of language has a very important role in marketing management. Jadi speaking itu diperlukan dalam sebuah selebgram. Misalkan kita ingin mengendorse suatu makanan tuh atau enggak tentang beauty kecantikan seperti skincare. Saat ini skincare masih booming di Instagram. Jadi kita itu kenapa speaking itu penting untuk selebgram? Karena saat kita mempromosikan sebuah barang, misalkan kecantikan, pasti kita harus menggunakan skill speaking yang baik karena karena setiap kita berbicara dengan baik pasti akan membuat si pelihat itu si penonton interest terhadap barang yang kalian endorse. Misalkan seperti Aukarin pasti setiap hari itu melakukan selebgram tentang traveling. Pasti dia menggunakan skill speaking yang baik. Maka menjadi seorang selebgram kita harus pandai menguasai skill speaking karena jika kita tidak menguasai skill speaking, bagaimana kita akan mengendorse suatu barang atau produk dengan baik karena
dalam selebgram itu hal yang diutamakan adalah speaking. Kalau kita pandai berbicara, maka akan membuat si penonton menjadi lebih interest terhadap produk yang kalian promosikan. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Sudah, Miss, sudah cukup. Oke, next. Terus selanjutnya yaitu the part of selebgram. The part of selebgram itu ada traveling, beauty, lifestyle, dan culinary. Traveling, yang traveling sendiri, traveling. The first is traveling. Traveling is a program that pursues the theme. This often upload content in the form of photo or video about things that relates to traveling. Their activities while traveling somewhere, the high cost must be spent to get there, to the tips to get there, and the next is beauty. The beauty themes is usually chosen by a celebrity accountant, women who have skill in the field of beauty such as makeup, skincare, and others beauty related things. And the third is lifestyle. Lifestyle is the theme category. The content product by celebrity very diverse according to the lifestyle of each celebrity. There is a celebgram which focus on healthy lifestyle so that the resulting content sent to things like healthy eating pattern, work tutorial to recommend product, the support of healthy lifestyle. And the last is culinary. This theme focus on the matter related to food and drink. Due to public interest, especially Instagram user about culinary is very much. It evoke to Celebgram account that does light title in the pursuing the culinary theme in the content they produce. Jadi kalau bagian dari selebgram yang pertama itu traveling. Jadi biasanya tuh para selebriti seperti Awkarin dan yang lain-lain itu mengupload sebuah video tentang traveling, yaitu mereka bisa traveling di misalkan di Borobudur, di mana-mana itu mereka bisa mengupload sebuah traveling, yaitu tentang alam biasanya. Terus yang kedua yaitu beauty. Beauty itu biasanya para selebriti mengendorse sebuah kecantikan seperti skincare. Saat ini skincare sangat booming, jadi biasanya mereka mengupload sebuah video endorse tentang skincare, alat kecantikan seperti make up, seperti itu, lipstick, dan lain-lain. Terus lifestyle itu biasanya para selebriti mengupload sebuah endorse tentang OOTD, like pakaian yang sering dipakai mereka sehari-hari yang sedang booming. Terus kalau kulineri sendiri mereka biasanya mengupload sebuah makanan atau minuman yang mereka sedang promosikan. Sebagai contohnya saya akan menayangkan sebuah video. Lia, tolong jadikan host saya. Lia. Sebentar, Miss, maaf. Halo, Lia. Iya. Sepertinya ada yang baru join. Yang baru join bisa isi absen terlebih dahulu ya di grup yang sudah saya bagikan. Baik, Miss. Maaf ya, Miss.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting isi absennya ya. Baik, Miss. Oke. Hmm, wait. Sepertinya susah. Sepertinya saya tidak bisa share a video lewat Zoom karena susah. Nanti saya bisa kirim videonya lewat grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Nanti saya akan kirimkan contohnya tentang kulineri, terus lifestyle dan traveling seperti itu. Oke, Baik, Lia, Miss. sekarang bisa jadi host lagi, terus kirim share screen kembali PowerPoint yang tadi. Maaf, Miss. Ya, Miss yang mengalihkan hostnya. oh iya. Oke, oke. Udah ya. Sekarang Lia udah jadi host ya. Baik, Miss. Share screen lagi ya? Iya, Lia. Sudah terlihat belum, Miss? Aduh. Next slide apa di slide ini aja? Ya, next slide. Ini, Miss. Ya, bentar ya. Saya mau lihat hasil review dari para selebgram. Yang selanjutnya yaitu based on research. Wait ya. Sinyalnya susah. Okay, based on a research, I get it can be concluded that in using social media, the thing that is always considered is how to write caption. Why? Because based on the research, the main thing they do is to write caption according to exist rule. For example, using good language because that way the audience will always think positive. Wait. Jadi berdasarkan penelitian saya dari beberapa selebgram bahwa hal yang paling diperlukan dalam English for Selebgram yaitu cara menulis caption yang baik. Dari beberapa selebgram seperti Aukarin, ternyata hal yang paling diperlukan dalam selebgram yang utama adalah cara
menulis caption yang baik. Mengapa? Karena jika kita menulis caption yang baik, maka akan membuat si penonton makin interest atau tertarik terhadap produk yang kalian promosikan. Seperti kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jika kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka si penonton akan menganggap pasti beranggap ini contoh selebgram yang baik. Biasanya seorang selebgram menggunakan bahasa yang baik dan benar, biasanya netizen pun masih memberikan komentar yang negatif, benar kan? Nah, apalagi kalau kita tidak menggunakan caption yang baik dan benar, maka si netizen pasti akan memberikan komentar-komentar yang lebih buruk dari itu. Karena biasa tidak mudah untuk menjadi seorang selebgram. Pasti setiap dia mengupload sebuah endorsement, pasti ia akan dihujat oleh seorang netizen. Maka dari itu menjadi seorang selebgram itu tidak mudah. Maka kita, misalkan kamu ingin menjadi seorang selebgram, maka kalian harus menguasai bahasa yang baik dan benar, terus selalu menggunakan caption yang baik, cara berbicara yang baik, menggunakan pemilihan kosakata yang baik juga. Maka dari itu kita jika ingin menjadi seorang selebgram, hal yang paling diutamakan adalah cara berbicara dan menulis yang baik. Maka dari itu mulai dari sekarang kita harus jika ingin menjadi selebgram, kita harus menggunakan tata bahasa yang baik. Seperti itu. Gimana? Iya, Miss, paham. Berarti kita kalau misalnya mau mengupload suatu bentuk foto atau video di Instagram itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang menarik itu ya, Miss. Biar Iya, yang membaca itu kayak tertarik terhadap materi. membaca atau melihat itu akan lebih interest terhadap suatu barang yang kalian endorse. Oke, sekian materi dari saya tentang English for Selebgram. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat lewat grup atau chat pribadi saya, karena waktu Zoom-nya akan habis. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti isi absen kembali ya. Baik, Miss. See you next time. See you, Miss. Thank you.